Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Khairunisa dari kelas 11 IPS 3 SMAN 3 Tangerang Selatan akan menjelaskan tentang ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan situasi ketika semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi, untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. 4 komponen untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama ada kecukupan ketersediaan pangan. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan. Yang ketiga, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. Yang keempat, kualitas atau keamanan pangan. Kemudian tantangannya yaitu iklim atau cuaca, teknologi, lahan, dan infrastruktur. Potensi ketahanan pangan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber bahan pangan nabati yang meliputi kedelai, kacang tanah, padi. Dan yang kedua yaitu sumber bahan pangan hewani yang meliputi peternakan dan perikanan. Bahan industri. Bahan industri ini merupakan bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi atau manfaat lebih tinggi. Bahan mentah yaitu bahan yang perlu diolah untuk dapat digunakan. Contohnya, barang tambang yang masih berada di perut bumi. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku ini merupakan bahan yang menjadi dasar dari pembuatan suatu produk. Barang setengah jadi yaitu barang yang sudah diolah dari bahan mentah namun belum bisa digunakan atau dikonsumsi. Contohnya seperti kain. Kemudian barang jadi yaitu barang yang sudah siap untuk dipakai atau digunakan. Contohnya pakaian. 3 jenis industri. Yang pertama, industri ekstraktif, yaitu industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam, misalnya hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua ada industri non-ekstraktif, yaitu industri yang menggunakan bahan baku dari hasil industri lain, contohnya industri pemintalan kapas. Yang ketiga ada industri fasilitatif, yaitu kegiatan yang menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, contohnya asuransi, perbankan. Energi baru dan terbarukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi, dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan, yaitu sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, gas bumi, batu bara. Kemudian, sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, air, panas samudra, gelombang laut. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian. Pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan. Lahan pertanian ini menjadi sumber daya alam yang paling berperan dalam pertanian. Menurut BPS, lahan pertanian terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Potensi dan persebaran sumber daya perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan berdasarkan jenis usahanya, jenis tanamannya, pengelolaannya, dan lokasinya. Potensi dan persebaran sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar
6,4 juta ton per tahun. Sumber daya ikan memiliki potensi semua jenis ikan. Kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya yaitu kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkendali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Kemudian, perikanan tangkap yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Potensi dan persebaran sumber daya peternakan yaitu segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Ternak besar. Ternak besar ini meliputi seperti kuda, sapi, kerbau. Ternak kecil meliputi kambing dan domba. Ternak unggas meliputi ayam dan itik. Kemudian aneka ternak yaitu terdapat kelinci, burung puyuh, merpati. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.